Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu guru hebat. Kami dari kelompok B1 hari ini akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai pernyataan prakarsa perubahan. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ulfia dari SMK Yapensu Sungai Liat, Priyati dari TK Negeri Pembina Riau Silip, Dewana Ayuda dari SMP Negeri 2 Riau Silip, Nelly Arita dari SD Negeri 10 Riau Silip, dan yang terakhir Rushanda dari SD Negeri 3 Riau Silip. Dan fasilitator kami Bapak Nur Isnaini Taufik SPD MPD. Pengajar praktik Bapak Haryadi MPD. Berikut visi kami sebagai guru penggerak yang sudah kami susun. Dan pada akhirnya, visi yang kami sepakati yaitu mewujudkan siswa yang berintak, berbudaya, dan berkompetensi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. Dan berikut beberapa elemen kunci berakhlak mulia. Selanjutnya, implementasi elemen profil pelajar Pancasila di sekolah. Ada beberapa program pembiasaan sekolah yang bisa dilakukan berdasarkan elemen kunci berakhlak mulia. Pernyataan prakarsa perubahan. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aset yang dimanfaatkan, yang pertama sarana prasarana sekolah, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat dukungan motivasi dari semua pihak. Dalam menyatukan sebuah visi, kita harus melakukan strategi seperti perlu adanya kajian dalam menyatukan persepsi terhadap visi prakarsa perubahan dengan seluruh elemen pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan urgensi. Menggunakan analisis prakarsa perubahan Bagja akan mempermudah menjabarkan strategi serta langkah yang tepat untuk mewujudkan visi yang diinginkan. Berikut langkah-langkah Bagja yang sudah kami lakukan. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Pertama, mencari informasi di buku, jurnal, dan media sosial tentang profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan di workshop nasional baik secara daring dan luring, seperti platform Merdeka Mengajar dan video-video di YouTube. Langkah yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, sekolah manakah yang telah berhasil melakukannya? Bagaimana cara mereka melakukannya? Keterampilan dan potensi apa yang mereka miliki? Situasi bagaimana yang mendukung mereka sehingga berhasil? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, mencari tahu informasi sekolah seseorang yang telah berhasil melakukannya. Yang kedua, mencatat dan mendokumentasikan segala informasi yang mereka berikan. Langkah yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang terbayangkan terjadi jika prakarsa perubahan ini terwujud? Bagaimana perasaan yang akan dialami pada saat itu? Apa saja hal-hal baru yang dapat dilakukan bila telah berhasil melakukannya? Dan apa saja sumber-sumber daya yang terbayangkan akan tersedia untuk mempertahankan visi prakarsa perubahan ini di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, membuat gambaran narasi diri jika telah berhasil mewujudkan visi prakarsa perubahan ini. Dan yang kedua, membuat portofolio segala yang telah dilakukan dan mengingatnya selama melakukan kegiatan berikutnya. Langkah yang keempat, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya,
Apa langkah atau aksi nyata kecil yang bisa dipraktikkan atau lakukan? Apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung visi tersebut? Berapa lama target waktu untuk mewujudkan visi tersebut? Bagaimana cara mengukur kemajuan dari keberhasilan serta melanjutkan langkah ke depan? Dan bagaimana mencari dukungan untuk menyemangati usaha mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan, dan memerdekakan murid? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yang pertama, membuat capaian yang realistis setiap kegiatan perubahan. Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangkannya di dinding agar selalu bisa diingat dan dianalisis. Yang ketiga, membuat catatan-catatan penting untuk mengingatkan apa yang akan dilakukan. Dan yang keempat, mengadakan rapat dengar pendapat dengan seluruh elemen baik sekolah, kepala sekolah, guru, dan TU, komite sekolah, masyarakat, wali murid, dan murid sendiri. Langkah terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan untuk mendukung, berkolaborasi, memonitoring, serta mitra dalam melakukan refleksi kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan visi prakarsa perubahan ini? Siapa yang dapat dijadikan sebagai seorang pembimbing dalam melakukan praktik untuk mewujudkan visi tersebut? Bagaimana mencatat kemajuan yang telah dilakukan? Siapa saja yang dapat membantu membuat strategi untuk mewujudkan visi prakarsa perubahan ini? Tindakan penyelidikan yang dilakukan yaitu mengajak dan merangkul teman sejawat yang memiliki visi dan mimpi yang sama, dan mengajak komite sekolah, wali murid, masyarakat, dan pemangku kepentingan dengan mengadakan rapat dengar pendapat, membuat komitmen dan keyakinan bersama, serta membuat suatu surat keputusan. Kesimpulan, inquiry apresiatif dengan metode Kanvas Bagja sangat membantu dalam menyusun prakarsa perubahan untuk mewujudkan sebuah visi agar lebih terarah dan jelas. Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.